Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Pasti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang berjenama OLED Gaming Wireless Controller. Bukan sahaja desainnya yang imut tetapi mempunyai RGB dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple dan juga komputer. Nah, ketahanan bateri yang sampai saya sendiri lupa berapa lama udah nggak cas baterinya karena terlalu lama sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan. Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Areli. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah ya kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa saja yang positif bakal kita sikat terus guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian semua ya. Nah, untuk kali ini Pakcik kita bakal melihat daripadanya Kemen PUPR yang mana guys ya. Ini adalah video animasi kawasan inti pusat pemerintahan IKN Nusantara ya. Karena selama ini kan masih lagi dalam 50 to 60% ya. Ya, benar. Yes, dalam beberapa yang bakal siap ya, dan juga dikabarkan untuk pada hujung tahun ini ya, bilah-bilahnya bakal dipasang bakal dipasang. Dan juga untuk pengetahuan kalian juga berkenaan dengan animasi video ini, untuk menghasilkan animasi ini memerlukan beberapa fasa. Fasa ini maksudnya penggunaan superkomputer. Lepas itu penggunaan software seperti Lumion, Inkscape, Twinmotion, semua ini perlu digabungkan sekali. Apatah lagi yang perlu meliputi keseluruhan tempat seperti IKN ini yang banyak sekali tumbuh-tumbuhannya, bukan sesuatu yang mudah untuk rendering guys. Ya, karena secara kalian harus tahu ya, yang kita juga ataupun Pakcik Is juga bikin ya kayak gini guys ya, untuk arsitekturnya ya, untuk bikin suatu tempat ataupun best illusion lah kayak gitu ya. Animasi yang memungkinkan kayak beginilah yang bakal ilustrasi lah. Cuma pengen aku bertanya kamu Pakcik ya, kalau yang selanjutnya 100% ya dibikin kayak gitu, yang maksudnya apa yang kamu bikin ya, kan selama ini kamu bikin ya animasi tempat tersebut, tetapi adakah 100% kayak gitu yang bakal jadi? Ya. Sebenarnya kalau bergantung juga tapi dengan engineer ya. Tapi berdasarkan animasi itu sepatutnya jadi seperti apa yang digambarkan oleh arsitektur. Iya, benar-benar. Kalau jadi lain itu maksudnya di dalam drawing, orang panggil sebagai inilah apa tuh, di construction drawing. Kalau construction drawing itu sama dengan ilustrasi, yes, memang akan 100% sama yang dihasilkan. Gitu guys. Wah, tapi kalau kamu lihat yang ini animasinya, dia menggunakan apa tadi? Lumion? Sama ada Lumion, Twinmotion, Inkscape, begitulah. Software yang digunakan. Jadi nggak perlu basa-basi guys, kita bakal melihat dalam 3, 2, 1 and go. Bagus ya guys ya, kita belajar sedikit Nusantara. Ada pekerjaan besar bersama untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nuansa alam dan budaya yang kental menyatu dengan aspek perkotaan secara harmonis untuk menciptakan sebuah simbol perayaan keberagaman kita. Masya Allah. Visi menjadi kota cerdas bertaraf internasional yang akan menjadi simbol identitas dan keberagaman. Kayaknya Lumion ya. Ya, ini Lumion. Panorama alam yang membentang luas di wilayah ibu kota Nusantara menciptakan lingkungan alam dan lingkungan kerja yang inspiratif. Luar biasa. Ini keren banget nih guys. Gaya hidup ramah lingkungan menjadi prioritas utama dalam tujuan menjaga bumi pertiwi di ibu kota Nusantara sebagai tempat hunian nyaman bagi generasi yang akan datang.
transformasi pelestarian alam, bermukim, berbahasa, luar biasa. bekerja, serta Kuat banget, guys. organisasi. Sebagai pusat transformasi pelestarian alam, Ibu Kota Nusantara mengedepankan preservasi dan restorasi hutan sebagai langkah pertama dalam pembangunan. Hutan Ibu Kota Nusantara menjadi titik di mana penduduk dan pengunjung bisa menemui keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, Ibu Kota Nusantara merupakan ikon yang mencerminkan nasionalisme, identitas budaya, sosial, dan agama. Selain Pusat Informasi dan Komunikasi Indonesia, Ibu Kota Nusantara juga memiliki peran penting sebagai ruang representasi budaya di panggung dunia. Bersinergi dengan panorama alam yang elok, kota hijau ini menjadi titik temu sejarah dan pengharapan Indonesia ke masa yang akan datang. Karena disinilah wujud baru kejayaan ekonomi dan teknologi Indonesia. yes. Pendekatan transformasi bermukim mengarahkan penduduk Ibu Kota Nusantara tinggal di tempat yang didesain dengan konteks lingkungannya. Hunian responsif selaras dengan alam. Karakter bangunan dengan struktur panggung digunakan sebagai upaya mengusung pelestarian alam dan budaya Nusantara. Infrastruktur Ibu Kota Nusantara yang menunjang kualitas hidup dan mobilitas memudahkan penduduk menjangkau semua kebutuhan dengan mudah. Jalur lintas warga dan titian warga atau skywalk menjadi penghubung antar lokasi dalam kota yang efisien dan hijau, menjadikan Ibu Kota Nusantara kota 10 menit. Semua hunian di Ibu Kota Nusantara merangkul konsep hidup, live, work, play, learn, dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti gerai UMKM, tempat berolahraga, hingga urban farming. Mantap, guys. Pemerintah yang terintegrasi dengan alam menciptakan ruang transformasi dalam bekerja yang terkoneksi, kreatif, dan produktif. Lokasi kerja bernuansa alam memberi inspirasi, motivasi yang meningkatkan produktivitas dan etos pekerja karena bangunan hijau merupakan tempat kerja yang nyaman sehingga dapat menciptakan budaya kerja yang kompak. Gaya hidup berkelanjutan, sehat, dan minim polusi. Benar. Tempat yang sangat-sangat sehat. Gaya kerja sinuous Oksigennya itu luar biasa di sini. dan kompak antara kementerian yang juga berdedikasi untuk melayani dan dekat dengan masyarakat. Wah, Ibu Kota Nusantara menjadi wajah mobilitas perkotaan hijau di Indonesia yang minim emisi dengan cara memanfaatkan future-ready transport yang bersifat berkelanjutan. Penggunaan transportasi umum berkualitas tinggi dan ramah lingkungan sebagai moda transit utama akan mengurangi polusi dan kebisingan. mantap, guys. Ibu Kota Nusantara akan meletakkan prioritas utamanya pada pejalan kaki, pesepeda, dan kendaraan umum dalam upaya memanusiakan manusia. Banyaknya menggunakan Inilah kendaraan umum ya, Ibu guys Kota ya. Nusantara, Dan sepeda. cita-cita membangun kota masa depan, Smart Forest City, menuju Masya Allah. Indonesia Maju 2045. Udah nggak lama itu Nice. 2045. Yes, Ini udah tidak lama. 2023, guys. Lagi Betul. 20 tahun udah siap. Satu lagi sebenarnya ini daripada diri kita sendiri juga kan, dari lagi-lagi di dalam bidang arsitektur ini karena terlibat dengan development sesuatu pembangunan itu menjadi satu bandar baru dan IKN ini menjadi salah satu titik terpenting dunia disebabkan dianya akan menjadi salah satu contoh forest city yang terbaik di dunia juga. Yes. Nah, kita Ah. benar-benar mendoakan agar IKN bisa dikerjakan dengan lancar, tuntas dan tidak banyak kendala, guys, sehingga ya Indonesia bisa melangkah ke step yang lebih tinggi. Ya, walaupun sekarang ini Indonesia memang udah di level yang sangat tinggi, tetapi pastinya pada 2045 itu Indonesia bakal menjadi antara negara yang paling levelnya luar biasa sekali, guys ya. Negara Karena ini smart nggak mustahil, city. Paci. Ya, karena ini nggak mustahil. Karena sebelum ini kita melihat, kita ambil contoh ya, seperti Dubai. Ya, Dubai pada dahulunya, guys, orang nggak Padang pasir ada- guys.
padang pasir, orang nggak pandang guys, ya. Orang nggak tahu itu adalah perancangan yang mustahil, ya, banyak dihujat, ya. Tetapi hari ini Dubai gimana guys? Ada Burj Khalifa, ada tempat yang sangat kaya Six raya, Star Hotel. teknologis. Ah. Six Star Hotel, ten Star Hotel, ya. Semua ada di Dubai, ya. Luar biasa sekali ya kan guys, ya. Nah, Betul, ini yang betul. kita harus, kenapa? Kita harus berpikiran positif dan juga kita harus memberikan dukungan, ya. Berikan dukungan agar ya mungkin kita nggak merasa, ya, satu hari nanti kita udah nggak merasa apa, tapi kita doa lah yang semoga kita juga bisa merasa, ya, untuk ke depan itu. Tetapi apa yang penting adalah anak cucu cicit dan generasi, ya, keturunan kita guys, ya, biar mereka nggak seperti kita, ya. Mungkin hari ini kita merasa kesusahan, tetapi orang dulu lagi merasa kesusahannya, Baci, ya. Betul, Tetapi betul. maukah kita melihat anak-anak kita nanti, cucu-cucu kita nanti, ya, dalam keadaan yang susah seperti kita hari ini? Gak mau ya kan guys. Jadi kita harus berpikiran positif dan juga berikanlah dukungan, ya. Berikan dukungan 100% untuk pembangunan Indonesia, pembangunan teknologi bukan saja di Indonesia, malah di negara kita juga, ya. Berikan 100% dukungan dan semangat untuk membangun negara itu lebih maju, insyaallah. Yes, insyaallah. Tapi yang paling penting sekali ialah pembangunan ini sebenarnya membantu peluang pekerjaan dari sektor pekerjaan dan peluang-peluang baru bakal dibuka, bakal diceburi di IKN nanti guys. Wow. Ya, dan juga kalau lihat strukturnya guys, ya, ada pohon. Ya, mungkin pohon-pohonnya itu pohon-pohon yang terpilih, ya, Baci, ya. Iya, Mungkin pohon-pohon endemik, ya guys, ya, yang memang nggak akan merusakkan tanah itu, ya, nggak akan merusakkan pohon-pohon yang bangunan. dijaga lah. Yes, benar. Karena kita tahu akar daripada pohon-pohon ini bahaya juga sebenarnya, ya, kalau salah pilih pohon, ya. Ya. Sebab begini, ya, kalau di dalam dunia arsitektur ini ataupun dunia construction ini, salah satu yang salah satu faktor yang akan menghancurkan tumbuh-tumbuhan pokok-pokok itu ialah semasa dijalankan construction itu. Pasti akan penuh dengan tanah begitu aja. Tapi selepas 2-3 tahun itu, selepas siap pembangunannya, baru ditanamkan semula pokok-pokok tadi. Barulah menjadi baru nampak kerennya, ya. Baru nampak forest city-nya. Kalau tidak, kita akan lihat kenapa dibina begini, kenapa semua tanah begini, kenapa ini banyaknya orang berpikiran kayak gitu, ya. Mereka pengen melihat itu terus jadi, ya. Iya, betul. Tanpa berpikir sebenarnya itu adalah proses. Proses. Sebenarnya kebanyakannya pokok itu dipindahkan sementara. Baru ditanam semula. Mengikut kesesuaian geografinya juga. Iya, benar. Jadi guys, terima kasih kepada kalian, ya. Kalau kita ada tersalah kata, tersilap bahasa juga, kita mohon ampun, minta maaf ya guys kepada kalian. Nah, jadi mungkin itu saja untuk kali ini, ya, Baci, ya. Yes, itu saja pada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen down below beserta dengan dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.